Halo semuanya, nama saya Fernando dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2023131011. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 5 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Yongki pada tugas video antarmuka dan pengalaman pengguna. Oke, untuk yang nomor 1, jelaskan bagaimana analisis kebutuhan pengguna dilakukan dalam perancangan antarmuka untuk aplikasi pembuatan film. Kemudian sertakan contoh fitur utama yang harus ada berdasarkan kebutuhan pengguna. Oke, menurut saya itu adalah analisis kebutuhan pengguna itu dilakukan melalui beberapa metode, seperti wawancara dengan editor profesional dan pemula. Kemudian melakukan survei serta observasi terhadap proses kerja editing. Tujuannya adalah memahami kesulitan yang dihadapi pengguna dan fitur yang mereka butuhkan. Untuk contoh-contohnya, contoh fitur utama berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang pertama, timeline editing, memudahkan pengguna mengatur urutan video, audio, dan juga efek. Yang kedua, drag and drop functionality untuk mempermudah impor dan penempatan klip. Kemudian yang ketiga, real-time preview, menampilkan hasil edit tanpa perlu rendering terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, multi-layer editing, mengakomodasi pengeditan kompleks dengan beberapa lapisan video dan audio. Dan yang terakhir, autosave dan undo atau undo, mencegah kehilangan data dan memungkinkan perbaikan cepat. Oke, untuk yang pertanyaan kedua, sukan dan jelaskan prinsip-prinsip desain UI UX yang harus diterapkan dalam merancang antarmuka aplikasi pembuatan film agar mudah digunakan oleh editor video profesional maupun pemula. Agar suatu aplikasi itu mudah digunakan oleh profesional maupun pemula, berikut prinsip yang harus diterapkan. Untuk yang pertama, konsistensi. Tata letak dan ikon harus seragam di seluruh aplikasi agar mudah dipahami dan mudah dilacak. Kedua, keterbacaan dan kontras. Gunakan font yang jelas dan kontras warna yang baik untuk visibilitas. Tiga, meminimalkan beban kognitif seperti gunakan ikon yang intuitif dan kurangi elemen yang tidak perlu. Kemudian yang keempat, aksesibilitas. Berikan shortcut, keyboard, dan navigasi yang mudah dijangkau. Kemudian yang kelima, feedback instan, notifikasi atau indikator saat pengguna melakukan aksi seperti menyimpan file tersebut. Jadi akan ada pop-up seperti file has been saved dan lain sebagainya. Oke, untuk nomor 3, buatkan sketsa wireframe sederhana untuk tampilan utama pada aplikasi pembuatan film, serta jelaskan elemen-elemen utama yang Anda pilih dan alasannya apa. Oke, berikut merupakan halaman wireframe saya mengenai aplikasi pembuatan film. Oke, jadi berikut merupakan tampilan halaman utamanya. Yang di sini ada new project, di mana kita akan membuat proyek baru. Kemudian open project, membuka proyek sebelumnya. Import project untuk import, join us untuk mengikuti komunitas sosial media kita dan lain sebagainya. Kemudian untuk FAQ atau frequently asked questions, di mana ada masalah, kendala dan lain sebagainya, bisa kita cari solusinya di bagian sana. Jadi ada masalah dan kendala yang ada di sana. Kemudian di sini ada bagian announcement. Saya tambahkan dulu panah kiri dan kanannya, karena suatu announcement itu kadang bisa lebih dari satu. Saya cari dulu ikonnya. Ini namanya arrow. Tinggal ketik arrow saja. Nah, dapat yang kanan. Ini bagian sini untuk slide selanjutnya untuk proyek-proyek sebelumnya. Kemudian yang ini kita ubah dulu warnanya ke warna putih. Ini kita buat satu lagi untuk yang kiri. Arrow bagian kiri warna putih. Oke. Nah, jadi suatu announcement itu dapat lebih dari satu. Kemudian selanjutnya itu bagian bawah ada proyek-proyek serta nama, kemudian ada kolom checklistnya untuk masal,
Terus ada fitur search untuk filter agar dapat memudahkan pencarian kita. Terus ini ada bagian akun, bagian setting, terus bisa sign up. Untuk nomor 4, sukan metode evaluasi usability yang dapat digunakan untuk menguji kenyamanan dan efektivitas antarmuka pengguna dalam aplikasi pembuatan film. Bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Metode yang dapat digunakan ada Think Aloud Protocol, di mana pengguna diminta mengutarakan pikirannya saat menggunakan aplikasi. Kemudian Heuristic Evaluation, para ahli mengevaluasi antarmuka berdasarkan prinsip desain yang baik. Kemudian ada A/B testing, membandingkan dua versi antarmuka untuk melihat mana yang lebih efektif. Kemudian eye tracking, menganalisis fokus pengguna saat menggunakan aplikasi. Dan yang terakhir, test completion rate, mengukur persentase tugas yang berhasil diselesaikan pengguna tanpa hambatan. Untuk keberhasilan usability dapat diukur dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, jumlah kesalahan yang dibuat pengguna, feedback dan saran dan kepuasan pengguna melalui survei ataupun wawancara. Untuk yang nomor 5, sebutkan dan jelaskan tool yang digunakan dalam pembuatan film beserta gambarnya, minimal 5 contoh. Oke, ada yang pertama Adobe Premiere Pro, software editing video profesional dan fitur yang canggih. Yang kedua, DaVinci Resolve, dikenal dengan color grading berkualitas tinggi. Yang ketiga, Final Cut Pro, software eksklusif untuk pengguna Mac dengan performa yang tinggi. Yang keempat, After Effects, digunakan untuk efek visual dan motion graphics. Yang kelima, OBS Studio, software untuk merekam layar dan live streaming. Terima kasih semuanya.